Sepanjang sejarah tinju, kita telah menyaksikan ribuan kemenangan dan kekalahan. Namun ada jenis KO yang selalu diingat lebih lama dari yang lain. Saat seorang petinju jatuh telungkup ke kanvas, itu bukan hanya tanda kalah, tapi sinyal terakhir. Pada Maret 1980, McWeather menantang John Tate untuk gelar dunia WBA kelas berat. John unggul sepanjang laga, namun kehilangan fokus di ronde ke-15. Sebuah hook kiri Weaver menjatuhkan John dengan wajah lebih dulu ke kanvas. Dengan kurang dari 1 menit tersisa, Weaver mencetak salah satu comeback KO paling indah dalam sejarah kelas berat. Gary Mason dikenal sebagai salah satu pemukul terkeras dari Inggris. Dalam pertarungan profesional ke-7 kalinya, dia menjatuhkan Roy Bryan dengan kombinasi brutal di ronde pertama. Sang lawan jatuh telungkup dan tak pernah bangkit lagi. He took a left hook first, which pulled him up short. There's a tremendous right, and then there's one more left to come, and he pitches head first. And I'm afraid he is still out. Jamie Moore dan Matthew McLean bertarung dalam duel brutal 10 ronde pada 2006. Di pertengahan ronde terakhir, Moore melepaskan pukulan mengerikan. McLean roboh keras ke kanvas, membuat penonton khawatir akan keselamatannya. Beruntung dia pulih sepenuhnya setelah laga selesai. Darren Bruce mengakhiri pertarungan melawan John Green hanya dalam 40 detik. Sebuah knockout ganas yang secara efektif mengakhiri karir lawannya. Gregor Proksa mempertahankan gelar Eropa melawan Pablo Navasquez di Spanyol pada tahun 2011. Didukung publik tuan rumah, Navasquez mencoba menekan. Tetapi di ronde ke-9, Proksa membungkam arena dengan knockout yang sangat telak. Del polaco y yo izquierda muy clara por parte aquí a esta le del a esta izquierda es la que no sé, pues nos ha dejado un poquito mal sabor de boca ese final por parte de Proksa, pero bueno, el público. Setelah duel pertama yang kontroversial, Paul William melawan Sergio Martinez bertemu kembali pada tahun 2010. Kali ini Martinez tak memberi kesempatan pada juri. Di ronde kedua, suatu pukulan kiri sempurna menjatuhkan William sampai telungkup. Sebuah KO satu pukulan yang mengejutkan dunia tinju. Harold Graham, salah satu petinju Inggris terbaik yang tak pernah menjadi juara dunia. Kali ini dia menghadapi Irving Haynes. Never a draw, never a defeat. Harold Bomber Graham. Di ronde kedua, Graham melepaskan pukulan keras yang membuat Haynes jatuh menghantam kanvas dengan kepala lebih dulu. Punch after punch coming in, and as Harry Gibbs moves in, so Haynes topples. Lennox Lewis menghadapi Donovan Roser-Ruddock pada Oktober 1992. Ruddock sempat diselamatkan bel di ronde pertama, namun Lewis tak mengendurkan serangan.
fireworks from Lennox Lewis at the end of round 1. Di ronde kedua, pukulan kanan beruntun menjatuhkan Ruddock untuk ketiga kalinya. Kali ini dia tak mampu berdiri lagi. Big right hands by Lewis. Down goes Ruddock again. Does he have it in him to be? Pada Mei 1996, Wayne Alexander menghadapi Jim Webb dalam duel 4 ronde. Butuh 2 ronde bagi Alexander menemukan pukulan yang dia cari. Begitu hook kirinya mendarat bersih, Webb langsung terhuyung dan jatuh. Pertarungan pun dihentikan. Get back on his feet again. Look, full power into the punches then. Right hand. See, when they pitch forward onto their face, normally that is the end of the night's work. But Webb managed to get up. Desember 1993, Terry Norris mempertahankan gelar WBC melawan Simon Brown. Tak ada yang memberi Brown peluang, namun dia menjatuhkan Norris di ronde pertama. Dia mencoba bangkit, tetapi terus menerima tekanan beruntun. Di ronde keempat, suatu pukulan keras membuat Norris jatuh dan tak mampu melanjutkan. Ini adalah sebuah kejutan besar dalam dunia tinju. Marco Antonio Barrera dikenal sebagai petinju teknis, namun kekuatannya sering diremehkan. Dalam duel ulang melawan Miguel Espinosa pada 1994, Barrera membuktikan betapa berbahayanya dirinya. Di ronde ke-6, sebuah pukulan kanan telak menjatuhkan Espinosa dengan wajah lebih dulu ke kanvas. Michael Benn menjadi juara dunia WBO kelas berat setelah menjatuhkan Tommy Morrison. Namun saat mempertahankan gelarnya melawan Herbie Head, segalanya berubah. Di ronde ke-7, Head menghancurkan Benn dengan 2 pukulan kanan brutal yang membuatnya roboh tanpa daya. Gelar pun berpindah tangan. In Herbie Hard. Here, what's his right hand? And what's the back of his head? Look at that for a shot. That is absolutely rip-roaring stuff from Herbie Hyde. Put him to the floor and. Rival lokal Inggris, Gareth Payne dan Chris Emmanuel bertemu pada Oktober tahun 2000. Di pertengahan ronde pertama, Emmanuel masuk ke dalam pukulan kanan besar dari Payne. Dia sempat bangkit, namun di ronde kedua Payne kembali menjatuhkannya. Kali ini Emmanuel tak lagi tahu di mana dirinya dan pertarungan dihentikan. Frank Fletcher menghadapi juara Argentina Juan Domingo Roldán dalam duel kelas menengah. Sejak awal kedua petinju terlibat perang terbuka. And then to the head. Pertarungan berlanjut hingga di ronde ke-6 ketika Roldán melepas pukulan kanan kejam. Fletcher jatuh telungkup ke kanvas dan seperti kebanyakan kasus serupa, dia tidak mampu bangkit kembali. Get up. He is covering the right hand. Carlos Padilla says that is it. Tony McKenzie dan Michael Driscoll bertemu kembali pada Oktober 1993. McKenzie memenangkan pertemuan pertama lewat angka, namun kali ini Driscoll membalas dengan kejam. Di ronde kelima, suatu pukulan keras membuat mantan juara itu roboh tak sadarkan diri. Yeah, when they fall on their face,
you don't get up. That's the way he felt. He was out before he hit the floor. For sure. Dalam sebuah laga klasik, Matthew Hilton yang belum terkalahkan menghadapi mantan juara dunia 3 kali Wilfred Benitez. Turun di kelas 154 pound, Hilton menunjukkan tanpa rasa hormat kepada sang legenda. Sebuah pukulan ke bodi di ronde pertama menjatuhkan Benitez. Hilton terus menekan sepanjang laga hingga akhirnya di ronde ke-9, sebuah kombinasi keras membuat Benitez jatuh dengan wajah menghadap ke kanvas. Sebuah KO sensasional yang mengakhiri pertarungan. Akim Tafer melawan Sanogo bertemu kembali dalam duel ulang pada April 1991. Di pertengahan ronde kedua, Tafer melepaskan hook ganas yang mendarat tepat di rahang lawannya. Hasilnya adalah sebuah knockout brutal yang mengakhiri karir sang lawan. Et il y a la droite, un crochet droit. Faire son travail. La tête tourne à pratiquement terrible. Il s'écroule comme un pantin désarticulé. C'est effrayant. Ça vous rappelle le chaos grave de Jackson. Pada September 1995, petinju tak terkalahkan Steve Robert melawan Hans Katt dalam pertarungan profesional kelimanya. Robert langsung merangkai kombinasi cepat di ronde pembuka. Sebuah penyelesaian kejam di ronde pertama yang membuat lawannya jatuh telungkup dan tidak mampu bangkit. The left-right, or rather the right-left combination, and it was the left that really did the damage. And Hans Katt was really out cold before he hit the canvas. Look from another angle. Use the right as the rangefinder. Bang! Julius Indongo menghadapi Edward Trojanowski dengan sabu IBF dan IBO kelas welter junior dipertaruhkan. Petinju favorit yang tak terkalahkan itu justru tumbang seketika. Roboh tak sadarkan diri hanya dalam satu momen brutal. Stay right there. Stay right there. Stay right there. Give me a stool. No. Give me a stool. You guys stay back. Kemenangan profesional ke-50 sekaligus terakhir dari Mike Tyson datang saat menghadapi Clifford Anthony. Knockout itu secepat dan semematikan reputasi Tyson. Satu pukulan kanan ke kepala dan pertarungan benar-benar berakhir. Jerry Coney menghadapi Ken Norton pada 1981. Bel berbunyi, Coney langsung mematahkan pertahanan Norton. Pukulan kiri ke jantung disusul kombinasi tanpa ampun. Norton akhirnya berlutut dan tak mampu bangkit. Pertarungan selesai hanya dalam 54 detik, sekaligus menegaskan kekuatan pukulan dari Jerry Coney. Nonito Donaire menghadapi Vic Darchinyan yang datang sebagai juara tak terkalahkan. Darchinyan tidak pernah benar-benar masuk ke pertarungan. Sebuah tangan kiri ganas menjatuhkannya dan menciptakan salah satu kejutan terbesar kala itu. Dengan sabu IBF featherweight dipertaruhkan, Kiko Martinez menghadapi Kid Galahad. Martinez tertinggal, namun di detik akhir ronde kelima, sebuah overhand kanan mengubah semuanya. Dua pukulan presisi menutup pertarungan dan mengakhiri masa singkat Galahad sebagai juara. Ladies and gentlemen, referee Steve Gray calls him featherweight champion of the world. Josh Foreman mencari penebusan setelah kalah dari Muhammad Ali. Melawan Ron Lilley, keduanya terjatuh ke kanvas. Namun Foreman bangkit
dan menutup duel dengan knockout brutal. Foreman punching him again and again and again when it looked like George was done. This time it may be over. This time it may be over. Miles, I'm gonna make it, Miles. I'm gonna make it. Roy Mercer menghadapi Jeff Beck. Pukulan demi pukulan terus mendarat hingga seharusnya laga dihentikan lebih cepat. Sebuah kemenangan yang meninggalkan kekhawatiran. And Mercer is going for it. He sees that blood. You see that jab, Mercer continues to land. He said he was able to get to Lennox Lewis with that jab. He wobbled him. Yeah, this one is going to be over. Table too. He has not lost consciousness. See his legs give way. That came after those jabs from Mercer. Now Mercer hits him that right. He's going down. Mercer's. Antonio Tarver akhirnya mendapatkan pembalasan atas Roy Jones Jr. Suatu pukulan kiri bersih menjatuhkan Jones untuk pertama kali dalam karirnya. Tidak ada alasan, tidak ada pembelaan. First time in his career, he's really been hurt. He's gone down before one time, but there was a perfect left hand. Roy never saw it coming. Roy is out. And Roy maybe... Let's have a nice clean fight. Pernell Whitaker menghadapi Dios Blay Hurtado pada 1997. Laga berubah menjadi kekerasan murni sebelum akhirnya dihentikan dengan terlambat. The ref should get in there. Way overdue. Did he stop it though? Did he stop it? Now he does. Now he does. It stopped. About 3 punches too late. Joe Messi menghadapi Terrell Williamson. Ironi datang dengan cepat. Satu kesempatan awal berubah menjadi knockout 1 menit 50 detik. On him, not mixing up his work, never letting the guy clinch. Once he landed the first big right hand, it was just a matter of continuing the throw. Well, the guy and he finally got in the left. He was standing there trying to. Mason could get hit with 5 punches, and once he landed the first shot, he was going to go on out, still knock out. Eric Butterbean bertemu Jack Bird dalam laga eksibisi pada tahun 1999. 1 menit sebelumnya ejekan, berikutnya terkapar tak sadarkan diri. And it's a clean right hand right on the chin. There it is. Good shot. Normally they fight with 8 to 10 ounce gloves. Donovan Razor-Ruddock menghadapi Michael Dukes. 2 hook kiri berturut-turut mengakhiri semuanya. Michael Dukes jatuh dingin di depan ring. Sam, there's the first left hook. That wobbles him back pretty good. He's hurt now. Standing up, and he missed the right hand, but he threw it with everything he could. There's that left hook again. And look at this, Sam. Oh, man. He was out after the second left hook, and the third one put him down. Roy Jones Jr. melawan Glenn Kelly untuk gelar Undisputed Light Heavyweight. Jones mengejek, lalu menghukum. Knockdown ketiga menutup malam itu. Of the style of the opponent or whatever. Shane Mosley learned that last Saturday night. Once again. You know, that's pretty amazing because between rounds, Alton Murkerson, Roy Jones' hand-picked trainer from Pensacola, asked him to go ahead and get the knockout. Julian Jackson mempertahankan gelar WBA di kelas menengah junior melawan Buster Drayton. Senyum di ronde kedua, menghilang di ronde ketiga. Sebuah hook kiri besar menjatuhkan Drayton seperti pohon tumbang. Solid left hook. There it is. Look at the fall. Eric Morales mempertahankan sabuk WBC kelas bulu junior melawan Angel Kikon pada 1999.
Terpojok tanpa jalan keluar, Chicon akhirnya tumbang setelah kombinasi mematikan. And since that knockout of Jones, saw this would probably be 12,000 miles away. That boxing mad country in Mexico. He was going to his body, and he came right up with a straight